Yang ketiga, kok tiba-tiba tiga Pak Ustadz? Yang pertama, kalau mau dapat rahmat Allah banyak dengar baca Quran. Yang kalau kedua, mau dapat rahmat Allah bersedekah. Yang ketiga, kalau mau dapat rahmat Allah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya. Rezeki dan umur bagian dari rahmat Allah. Falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim, bukan tali tarik tambang yang putus waktu 17 Agustus kemarin. Mestinya saya datang ke Jaro ketemu Tuan Guru, mestinya saya datang ke rumah Pak Bupati, tapi dengan kerendahan hati saya datang dari jauh, mereka pun datang, akhirnya kami bersilaturahim. Saya mau mencium tangan Tuan Guru Jaro, beliau pula mau mencium tangan saya, akhirnya saya keduluan, hampir kepala saya belaga sama kepala beliau. Begitulah saya memuliakan guru-guru saya, supaya kami mendapatkan barokah ilmu mereka. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa itu? Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Abdul Somad bukan apa-apa, Abdul Somad bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada orang protokol mengatakan, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru besar kita, orang terkejut pas dilihatnya kecil. Pernah orang begitu memangnya Pak Ustadz? Iya, waktu di Jakarta acara membawa beras, pas penyerahan beras, berikut ini penyerahan beras oleh Ustadz Abdul Somad. Begitu selesai, bapak-bapak yang nerima beras itu megang badan saya, dia pegang, oh ternyata Ustadz Somad kecil ya, tunanetra. Dia selama ini dengar suara saya. Kenapa bapak ngomong gitu? Kami kan nggak pernah ngelihat Ustadz. Selama ini kami dengar suara Ustadz di YouTube. Kami sangka Ustadz orangnya besar, ternyata kurus ya. Banyak makannya Pak Ustadz gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini adalah malam yang membuat kita panjang umur dan sehat badan insyaallah. Saya kadang kalau sudah lelah tausiah, termasuk hari ini, pagi tadi tausiah, siang tausiah, pergi pula ke pengampungan mu'alaf, kita hampir masuk ke dalam hutan di pegunungan Meratus, lalu kemudian turun menelusuri jalan yang berkelok, lalu kemudian sampailah di Wirang. Rasa badan lelah, letih, leyu, layu, loyo, lunglai. Ini kira-kira nanti sanggup nggak nih tablik akbar? Begitu ketemu dengan bapak ibu sehat, nanti pas selesai tablik akbar baru lemah lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau mau sehat, sering-sering ketemu orang, sering-sering ketemu habaib, sering-sering ketemu tuan guru, sering-sering ketemu para pemimpin adil dan amanah, sering-sering ketemu dengan Bapak Babinsa Babin Kamtibmas, sering-sering ketemu dengan orang-orang yang amanah. Insya Allah ada aura-aura positif, energi-energi positif. Karena manusia ini bukan hanya terdiri dari darah, daging, tulang, kuku, bulu, tapi ada ruh, ada jiwanya di dalam. Ketika dia ketemu, maka ada transfer kekuatan. Oh, ini kayak dukun nih Pak Ustadz. Bukan, kita tidak ada hubungan dengan dukun, jin, hantu, setan, tuyul, nyiblorong, sundil bolong. Kita meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mengapa Nabi duduk dengan sahabat, sahabat duduk dengan tabi'in, tabi'in duduk dengan tabi'in. Mereka datang ke masjid bersilaturahim supaya apa? Membangkitkan semangat, turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara supaya dapat rahmat? Dengarkan baca Quran. Bagaimana supaya dapat rahmat? Bersedekah. Bagaimana supaya dapat rahmat? Silaturahim. Yang keempat, majtama'a qaumun, orang berkumpul dalam majlis ilmu, fi baitin min buyutillah, di dalam masjid, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, ayat akidah, ayat fikih, ayat akhlak, ayat sholat, ayat puasa. Kumpul rame-rame, baca ayat-ayat Allah,
baca hadis-hadis Rasulullah, mengkaji hukum-hukum Islam, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah, hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Jadi Bapak Ibu yang belum hadir ke pengajian, alhamdulillah malam ini sudah hadir, sehingga nanti kalau ditanya malaikat, pernah hadir pengajian? Pernah. Berapa kali? Wal awwalu wal akhiru, yang pertama dan terakhir. Jangan. Mudah-mudahan yang belum pernah ikut majelis guru-guru kita setelah ini jadi rajin ikut majelis. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa yang Ustaz baca tadi? Itu adalah potongan dari qasidah burdah. Acara maulid dengan habaib datang, maulid Sintuk Durar datang, maulid Al-Barzanji datang, maulid Ad-Dibai datang, maulid Ad-Diyaul Lami datang. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk nggak apa-apa. Makanan datang, ikut. Nggak ada makanan, pulang. Yang penting majelis ilmu dapat barokahnya semua, insya Allah. Amin. Ibu-ibu yang hadir malam ini, walaupun suaminya nggak ikut datang, tapi insya Allah suaminya juga dapat pahala karena sudah mengizinkan istrinya ikut majelis ilmu. Abang, adik boleh ikut pengajian ya. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad, silakan. Abang nggak ikut, abang mau ada main sebentar. Mudah-mudahan suaminya dapat hidayah. Ya Allah, bukakan pintu suami-suami yang belum ngaji, yang belum majelis, ya Allah. Tapi saya sudah doakan setahun, 2 tahun, 5 tahun gak terbuka juga. Sabar, insya Allah terbuka. Pintu apa Pak Ustadz? Pintu yang lahat. Janganlah Pak Ustadz, Ustadz ini kejam sekali. Insya Allah barokah doa ibu yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Saya Pak Ustadz suaminya sudah baik, tapi istrinya kuntilanak. Insya Allah dia bertobat jadi perempuan yang solehah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama masih ada majelis maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, maka insya Allah negeri itu masih aman, damai, tentram. Tapi kalau sudah tidak ada lagi majelis-majelis, sunyi, sepi, kosong, maulid tak ada, Isra Mi'raj tak ada, nuzul Quran tak ada, halal bihalal tak ada. Tapi kalau sudah Real Madrid, Barcelona, Manchester United, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Tapi katanya Islam itu mengajarkan persamaan Pak Ustadz. Gak ada beda antara Arab yang bukan Arab, antara kulit hitam dengan kulit putih, semuanya sama di hadapan Allah. Betul. Kita ini diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah, dimakan cacing tanah. Betul. Allah tidak melihat wajah, tidak melihat rupa, tidak melihat jabatan, tidak melihat kekuasaan, tidak melihat harta. Yang dilihat adalah kesucian hati. Betul. Tapi kalau memang betul sama, kenapa Ustadz Somad begitu dimuliakan? Pakai pentas, di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada karpet lagi, di atasnya lagi ada apa nih, bulu kambing. Begini cara orang wirang memuliakan. Saya pun sebetulnya segan duduk di atas, tapi mau ditolak gimana? Orang memuliakan kita, tapi duduk di sini kan ada waktunya. Selesai waktunya ya turun lagi. Jadi yang di bawah jangan berduka karena melihat mereka di atas, karena yang di atas ini sampai waktunya akan turun ke bawah. Akan turun ke bawah. Memangnya kalau acara ini selesai kami nggak turun? Turun. Andai ada di antara kami nih yang nggak mau turun, bertahan di atas, pulang, lama-lama dia akan turun sendiri juga. Panitia pasti akan datang berbisik, Pak, acara udah selesai. Apa maksudnya? Yang kaya jangan bangga,
yang berkuasa jangan angkuh, sampai masanya kau akan turun ke tanah dan akan masuk ke lubang tanah, kau akan dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Sombong karena besar, cacing tanah paling suka. Sombong karena kurus, dimakan cacing tanah juga. Tidak ada yang kita banggakan. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Yang hadir malam ini orang-orang yang sudah bersih hatinya dari kesombongan. Mereka tidak disediakan karpet, duduk di atas lantai, duduk di atas tanah, duduk di atas rumput, rumputnya berembun. Bayangkan tulus ikhlasnya mereka. Betul. Bahkan ada yang tidak dapat tempat, duduk di bawah pohon karet. Hati-hati ada pacar. Duduk di bawah sana. Tapi mereka insya Allah tetap masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya, Abdul Somad masuk surga bukan karena tahajudnya, Abdul Somad masuk surga bukan karena zikirnya, Abdul Somad masuk surga karena doa tulus ikhlas dari orang wirang. Ya Allah, kalau aku masuk surga, jangan cuman aku aja ya Allah, masukkan juga lah Ustaz Somad, karena aku rasa surga itu tak ada maknanya kalau dia tidak ada di dalam. Gara-gara tulusnya doa orang wirang itulah terbuka pintu langit. Ustaz tahu dari mana? Nabi sedang sholat, tiba-tiba ada seorang laki-laki di belakang membaca doa yang tidak pernah diajarkan Nabi. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi nggak pernah ngajarkan doa itu. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Nabi langsung nanya, manil qail, siapa yang baca doa itu tadi? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun, futihat abwabus sama, pintu langit terbuka, aku lihat 39 malaikat turun berbondong-bondong ingin mencatat doa yang kau baca. Apa maknanya? Jangan sepelekan orang. Dia tidak terkenal, dia bukan sahabat besar, dia manusia biasa, tapi karena doa yang tulus ikhlas terbuka pintu-pintu langit. Boleh jadi kita dapat rahmat karena ada orang yang teraniaya, karena ada orang yang tersakiti, karena orang yang terzalimi. Tulus ikhlas karena Allah, bersih hatinya. Itulah mengapa kita muslim minta doa di majelis ilmu. Puncak dari tabligh akbar bukan ceramahnya, puncak tabligh akbar adalah doa nanti. Di akhir majelis kita akan membaca doa dipimpin oleh guru kita dan kita semua mengatakan Banyak orang sekarang nggak mau mengucapkan amin. Habis selesai sholat, imam baca doa, dia diam aja. Pas ditanya, kau nggak mengucapkan amin? Sudah saya wakilkan ke yang lain. Sholat juga begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas ditanya, tadi ente nggak bilang amin? Udah capek bos. Doa yang lamanya belum dikabulkan. Loh, apa ini? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan. Hanya saja seperti anak kecil minta pisau kepada ibunya. Anak kecil umur 5 tahun minta pisau, minta pisau, minta pisau, minta pisau. Ibu ngasih apa enggak? Enggak ngasih. Ibu enggak ngasih karena sayang atau karena benci? Karena sayang. Anak umur 5 tahun dikasih pisau, habis bapaknya dipotong. Begitulah kira-kira Allah tidak memberi yang kita minta, karena justru dia sayang kepada kita. Makanya muamalah hubungan kita dengan Allah itu mesti dengan husnuzan. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Malaikat mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati dia, ampunkan dosanya, rahmati dia. Hatta yahdas, sampai wudhunya batal, au yansarif, atau keluar dari masjid. Insyaallah besok subuh pengajian, maka hadir, masuk masjid, tahiyatul masjid, zikir baca Quran,
azan jawab azan, qabliyah subuh, sholat subuh, zikir doa sampai terbit matahari. Selama di dalam masjid wudhu tidak batal, maka tetap dapat rahmat Allah. Rahmat Allah, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak ada satupun yang masuk surga karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena sedekahmu. Kau masuk surga bukan karena pesantren yang kau bangun. Kau masuk surga bukan karena ceramahmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil. Lihat bunyi doanya, ya Allah turunkan rahmatmu kepada kami bukan karena amal kami, bil Quran, karena kemuliaan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Ini juga diantara rahmatnya kalau kita ramai-ramai, yang nggak hafal nggak ketahuan, tinggal gerakkan aja mulut. Terus ditanya, hafal kau tadi doa? Enggak. Terus kayak hafal? Ya itu namanya lip sync. Kenapa penampilan Ustadz Abdul Somad malam ini berbeda dengan yang lain? Mungkin karena sorbannya yang khas, yang belum pernah dipakai dimanapun, dan ada tulisannya dengan warna tinta emas, Abdus Somad. Saya senang sekali tadi waktu dipasangkan ini, Masya Allah, rupanya mau dilelang dan duitnya dipakai untuk pembangunan pondok pesantren. Ditulis Abdul Somad, ditandatangani tanggal 2 bulan September 2022, tanda tangan UAS, menjadi kenang-kenangan, boleh dibingkai, pakai kaca, pakai warna emas, ditempel di ruang tamu. Semua tamu yang masuk melihat seperti melihat kucing Anggora. Bukan itunya, yang penting adalah bahwa ada nilai wakafnya, dapat kenang-kenangannya insya Allah.